Tidak ada PR. Ada sih. Bisa libur seenaknya. Enak banget, makanya kalau misalkan di rumah itu nggak ada kan sama sekali in peace gitu belajarnya. Assalamualaikum, hello friends, welcome back to our channel. Jadi podcast hari ini kita bakal ngebahas tentang homeschooling, pros, kelebihan homeschooling ya. Yes. Jadi kita ngepilih topik homeschool ini karena emang sebelumnya kita itu homeschool. Kalau teman-teman kalian nggak tahu, kita pernah homeschool kayaknya kalau aku dari kelas 5. Aku dari kelas 3 berarti waktu 2018 dan sampai sekarang juga kita masih homeschool. Ya, enggak sih, sebenarnya kita dulu kayak homeschool mandiri, tapi sekarang kita masih sebenarnya masih bisa homeschool, tapi itu kayak lebih online, sekolah formal, tapi kita online. Jadi sebenarnya bisa dibilang juga homeschool, tapi kayak nggak homeschool banget. If you guys know what we mean. Pokoknya ya karena itu makanya I think mungkin jadi topik yang interesting untuk dibahas homeschooling ini, apalagi sekarang kita udah pernah sebenarnya beberapa bulan yang lalu kita tuh pindah ke sekolah formal, tapi formalnya juga ya kayak sebelumnya itu masih online tapi masih formal, jadi kan pasti ada kayak changes, terus kita tuh harus gimana kita kayak beradaptasi and all that stuff. Pokoknya ya makanya kita pengen bahas sekarang. Jadi sekarang kita bakal ngomongin pro-nya dulu ya, atau enggak kelebihannya. Kelebihan homeschooling, oke. Bukan mau banding-banding sama yang Oh ya guys, disclaimer. BTW topik ini bukan membanding-bandingkan mana yang lebih baik ya, Eves? Iya. Pokoknya yang kita tuh belum tentu homeschool itu pasti lebih better daripada sekolah formal, karena semuanya itu tergantung teman-teman. Karena kita milih homeschool juga karena pertimbangan pribadi juga, dan kitanya juga emang mau sih. Jadi ya kalau teman-teman emang enjoynya sekolah formal ya gak apa-apa, kita nggak Gak bakal nyuruh homeschool, bakal maksa guys harus homeschool. Yes, okay, so let's just get started. Oh ya, kita itu homeschool bukan karena kita YouTuber, tapi memang mau aja ya homeschool. Dulu juga kita pernah ya sekolah tuh kayak Sekolah mandiri di luar, di negeri ya. So ya. Oh ya, betul, kalau misalkan ada notice yang berbeda, kita potong rambut guys. Oh iya, apalagi aku. Pendek banget kan. So ya, mari kita mulai pembahasannya. Ya udah, pros pertama ini kita juga lihat dari Google juga. Ada yang namanya itu kalau misalnya homeschooling, salah satu prosnya itu kita peran yang lebih langsung dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi kita tuh bebas milih apa yang mau kita pelajari atau apa yang kita tidak mau pelajari. Tapi enggak juga sih, ini kita maksudnya nggak bebas-bebas juga, karena sebelumnya pas kita homeschool kita tuh masuk yang namanya PKBM. Dan kalau misalnya kamu mau ujian itu sama aja, kalian mau nggak mau itu harus belajar mata pelajaran sekolah formal. Ya itu kan karena kita kan buat ijazah, kan nggak harus di PKBM juga sih. Ya tapi kalau misalnya mau dapat ijazah kan harus di PKBM. Jadi itu maksudnya kita tuh kayak bisa lebih milih tadi teh? Pelajaran. Kita bisa milih fokus ke pelajaran misalnya kayak kita mau fokus ke pelajaran bahasa Inggris, jadi kita tuh belajarnya tuh bisa kayak 3 kali seminggu atau more, tapi lebih banyak ya. Pokoknya lebih banyak daripada yang lain ya. Dan kalau misalnya untuk pelajaran yang lain kayak IPA, IPS, itu tuh kita gak terlalu fokus banget, dan kita belajarnya, kalau aku belajarnya itu kalau mau ujian aja di PKBM. Iya. Kita cuma agama, English sama math doang kan? Iya, yang kayak benar-benar kita fokus ke situ aja, tapi yang lainnya sama sekali bukan nggak belajar, pokoknya kayak jarang banget. Iya. Kan berapa bulan sekali doang. Yep. So ya, bukan fakta kedua, mitos kedua. Kenapa mitosnya apa? Pokoknya kayak apa ya, mitosnya kayak apa yang orang pikir gitu nggak sih? Ya, mitos kedua. Jadi mitos kan pros. Mitos ya, Pros kedua itu kalian bisa bangun hubungan lebih kuat sama keluarga kalian. Yes. Jadi kan kalian di rumah terus sama keluarga kalian terus kan, jadi
kayak bisa ketemu setiap hari Selain- gitu. Kalau sekolah offline tuh kan kita pergi ke sekolah, jadi kita cuma ketemu teman-teman sama guru doang. Tapi kalau di rumah ya ketemu keluarga Iya, doang. ketemu keluarga doang, kita nggak ada Kecuali yang namanya keluarganya, teman guys. Kecuali keluarganya kerja nggak sih? Iya, tapi kita juga ini karena kita juga homeschool waktu itu sempat diajarin sama mama kita ya guys. Jadi hampir setiap hari kalau belajar sama mama kita gitu guys. Tapi kenapa stop? Mama menyerah. Ya, oh ya dulu kan kita diajarin mama kita ya, tapi ya jadi bukan kontrak apa? Ngebayar guru, nge-hire, Tapi akhirnya kita nge-hire. Biar lebih fokus dan mereka kan lebih ngerti. Semakin tambah susah pelajarannya kan mama mungkin nggak sanggup dan waktu juga. Yes. Next. Nah ini nih yang paling saya. Coba. Oke, ini yang paling aku sangat suka tentang homeschooling. Kalian tuh kayak bisa liburan sama Yes. ngelakuin aktivitas yang lain ya. Karena- Kita bisa libur seenaknya. Kalau kita tuh pas dulu homeschooling itu kita kan milih waktu belajar kita kapannya, karena kita bayar guru. Jadi kalau misalnya kita nggak datang sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ya kita kan sayang aja kayak udah dibayar gurunya. Tapi kan itu bayarnya per sesi, jadi Iya sih, makanya pokoknya enaknya gitu, karena kalian kalau misalnya mau liburan, mau libur gitu, misalnya lagi nggak mood, aku pengen besok aja sekolahnya. Bisa kayak gitu. Tapi kalau sekarang kayak sekolah kita online gini nggak bisa libur-libur juga. Karena kan? kita udah masuk sekolah formal, jadi kita ya nggak sebebas dulu homeschool. Oh iya, jadi kita tuh bisa libur kayak waktu itu kita pernah deh 2 minggu, 3 minggu 3 mingguan kita tuh jalan-jalan walaupun orang tuh harusnya sekolah. Jadi kita tuh terserah ya guys, kan ada kalau misalnya di sekolah formal itu kan harus nunggu berapa bulan atau Iya. libur setelah puasa atau libur tahun baru gitu-gitu. libur semester. Namanya libur semester. Kalau kita tuh nggak kayak gitu, kita bisa kapan Enaknya, aja. guys. Tapi kalau misalnya pas orang libur malah kita yang belajar guys. Iya ya, bener ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, next. Pro ke 4. Iya nggak sih? Next. Next masih dapat berpartisipasi dalam hobi atau olahraga. Ya. Kalau olahraga? Kalau ini, this is also my favorite part of homeschooling. Gara-gara waktu kita fleksibel dan maksudnya kita tuh sekarang nggak sekolah formal itu kan, I'm not saying that sekolah formal itu ngabisin waktu, but pokoknya kebanyakan sekolah formal itu kayaknya kalian aku pernah dengar, jadi kalian tuh perginya tuh pagi-pagi terus pulang malam. Dan kalau kita homeschool itu kita nggak pernah kayak gitu ya guys, jadi orang di rumah aja. Jadi aku masih bisa do hobbies, terus aku bisa pokoknya kayak berkarya gitu, tapi nggak belajar. Tapi ya sama aja masih belajar, tapi ya nggak belajar mata pelajaran. Iya. Terus bisa ngambil kursus yang kita mau. Oh ya, terus juga kita bisa ngambil kursus yang kita mau ya. Kayak waktu itu kita pernah ngambil bahasa lain dan juga musik. Yes. Punya skating kan gitu lah. Oh iya, Skating sama waktu itu pernah les renang. Itu udah homeschool gak sih kita? Ya kan bagian dari pelajaran olahraga PJOK. Iya. Itulah. Oke. Oke. Next, lebih sedikit bully. Bukan. Kalau aku ngepoin kayak bully ya, tapi kan nggak apa-apa deh. Punya traumatik experience. Dan tekanan sosial menurunkan harga diri. Ya, ada Pokoknya, kasusnya. Lebih lebih intimidasi gitu. Oh ya, jadi homeschooling nggak ada bully sih, Iya kecuali guys. kita. Kecuali kita adik kakak ngebully Bukan sama ngebully, lain. cuma kayak make fun. Sama Bukan aja bully sih. aja sih. Tapi bukan bully kayak yang ofensif banget lah sampai ya. kayak ya pokoknya alhamdulillah walaupun aku dulu sekolah di negeri juga nggak pernah sih dibully. Pernah sih dikit doang sih. Ngeri ya lihat berita sekarang banyak. Just enak banget, makanya kalau misalnya kalian di rumah itu nggak ada kalian sama sekali in peace gitu belajarnya. Itu sebetulnya alasan utama papa kita. Oh ya, oh ya guys, itu adalah alasan utama papa kita suruh homeschooling ya, biar nggak ada bully. Yes.
Oh ya, aku tuh sebenarnya bukan takut. Salah satu yang aku gak suka dari sekolah formal itu yang gara-gara aku juga pengen masuk homeschooling itu gara-gara aku tuh takut banget waktu itu, nggak tahu kayaknya orangnya agak paranoid. Jadi setiap papa aku atau mama aku jemput lambat gitu, aku takutnya tuh diculik. Ya, aku sering banget waktu itu nangis kayak cuman 10 menit telat ngejemput. Langsung kayak overthinking gitu lah guys. Jadi itu menjadi Heeh. inner child. Makanya salah satu aku juga pengen homeschooling ya, aku nggak suka itu feeling gitu. Sangat tidak enak guys, serius. Next. Ini sama aja Skip. koneksi dengan sosial. Oh iya. Masih. Kita nggak koneksi sama siapa-siapa. Gue koneksi dong, gue punya dong. Koneksi dengan siswa homeschooling lain dari berbagai usia dan tingkat keterampilan. Maksud tingkat keterampilan? Yes guys, Tapi kalau sekolah online pasti kayak lebih mudah make friends sama kakak kelas. sekolah online. Ya kan lo waktu itu udah masuk formal. Kita Iya, pokoknya maksudnya kalau homeschool. yang online kan kita tuh kayak mudah gitu kalau bikin. Harusnya sih homeschool itu ketemu lagi sesama komunitas sekolah. Yes, tapi masalahnya kita tuh pas kayak apa ya, fokus homeschooling itu pas COVID. Jadi kita nggak ketemu orang-orang dan kita juga full online gitu guys. Makanya aku jarang banget ketemu orang, sama-sama bener-bener self isolating. Oke, langsung kita Oke. lanjut. I'm suffering. Oke. Next. Next. Nah ini nih, ini nggak sih? Tidak ada PR. Ada sih. Ada lah PR, kan sering banget walaupun kita guru private juga ada PR, tapi PR-nya tuh nggak yang numpuk kayak PR cuma Tergantung gak sih? Tergantung juga sih. Kalau misalnya kita belajarnya sama guru, ya pasti itu tergantung gurunya mau ngasih kita PR atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian homeschool mandiri itu kayak kayak belajar sama orang tua atau yang lain gitu, nggak akan dikasih PR sih. bisa aja sih mau ngasih PR Tapi kayaknya nggak pernah deh kita dikasih PR sama mama kita sendiri. Kalau ada PR sama guru kan lebih santai, nggak kayak Iya. Walaupun kayak kita dikasih PR sama guru private kita itu kayak santai gitu, aku nggak pernah pas aku homeschool itu nggak pernah kayak merasa overwhelmed pas aku sekolah formal. Next pros of homeschooling itu kita bisa lebih fokus ngejar minat kita dan mendapatkan pembelajaran yang lebih personal. Terus kayak kita bisa menyesuaikan pelajaran, gaya belajar kita tuh enaknya kayak gimana. Itu tuh also one of my favorite things of homeschooling, karena kalau misalnya di sekolah formal itu kalian lebih fokus buat belajar mata pelajaran, and mereka tuh biasanya aku nggak bilang semua sekolah, biasanya mereka itu ngasih waktu dikit untuk murid-muridnya untuk nge-explore ke hobi yang lain. Misalnya aku suka art, kalau misalnya aku sekolah formal kayaknya aku nggak bisa kayak terlalu nge-explore banget ke art gara-gara ya waktuku habis belajar mata pelajaran sama ngerjain PR. Jadi ini tuh kita juga kayak bisa milih mau jam berapa, kayak misalnya kita mau pagi atau enggak kita mau sore ya guys sekolahnya gitu. Jangan ditunjukin. Gue harus ya hobinya kenapa kayak enaknya homeschooling gara-gara bisa kayak stay ke hobi lu loh. Jadi lu ada time buat Hobi do your ada pun hobbies. kayak yang bukan harus butuh banyak waktu gitu, kayak misalnya kayak masak gitu. Ya sih. Jadi pokoknya tergantung kalian lah ini sih. Lebih sedikit gangguan dari siswa yang tidak menghargai pelajaran memungkinkan pencapaian yang lebih besar. lebih sedikit penghargaan. Lebih sedikit gangguan dari siswa yang tidak menghargai pembelajaran memungkinkan pencapaian yang lebih besar. Lebih sedikit gangguan dari teman-teman ya, karena kita nggak ada teman sekolah gitu. Jadi lebih sedikit gangguan top jadi pressure mungkin gitu. pressure dari teman sebaya kita untuk kita lebih. Oh ya, kayak apa sih? Gak teman juga, mungkin guru juga ya guys, atau kayak orang tua, karena ya homeschool itu lebih enak, lebih bebas gitu jamnya, dan mata pelajarannya nggak sebanyak sekolah, jadi kalian nggak terlalu ke pressure gitu loh, nggak tertekan. Oke, homeschooling pros yang terakhir itu tuh kan
siswa homeschool seringkali biasanya menunjukin kebanggaan yang lebih besar terhadap pencapaian mereka sendiri, karena mungkin ini bisa benar juga, but once again ini kayaknya lebih tergantung orangnya. Kalau misalnya apa sih, never mind, pokoknya kalau misalnya kita homeschooling itu kan kayak bukan dikit supportnya, like gak ada orang yang ngebantu kita buat in our academic atau kayak lomba gitu loh. Karena kalau misalnya kita di sekolah kita itu biasanya kan kalau misalnya kita mau ikut lomba, mau ujian, itu tuh pasti ada kayak pendampingnya gitu buat kalian biar bisa pass. Tapi kalau misalnya di homeschool itu kita palingan orang tua aja dan yang lainnya itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kita do something, dilakuin sendiri ya. Pokoknya kalau misalnya kita do something and then pokoknya kita misalnya do something dan kita tuh berhasil dalam sesuatu, itu tuh kita bakal bangga banget karena ya kita bikinnya sendiri gitu. We did it all by ourselves. So yeah. Okay guys, I think that's all for today. Jadi udah ya semua topiknya kita bahasin. Nanti juga kita bakal bikin tentang cons-nya juga atau kekurangan. Iya nggak sih? Iya. Itu kan dulu kan bedain. Pokoknya next topik kita bakal ngebahas bukan the bad side, pokoknya the unpleasant side of homeschooling. Ya pokoknya kekurangan. Iyalah, kekurangan. Okay. So yeah, thank you so much for watching guys, and we'll see you guys on our next video. Bye.